Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memaparkan mengenai hasil observasi terhadap guru PNS yang bernama Bapak Wawan. Beliau mengatakan sudah menerapkan norma agama, hukum, sosial, dan budaya kepada siswa, yaitu dengan cara membiasakan untuk sholat duha, berdoa sebelum dan sesudah belajar, murojaah juz amma sebelum pembelajaran, hormat dan salam kepada guru, lalu membiasakan saling tolong-menolong kepada sesama ketika terkena musibah, dan mengenalkan kebudayaan Indonesia melalui kesenian. Nah, mengenai pribadi yang mantap, stabil, dan arif, beliau sudah memiliki kepribadian tersebut. Nah, cara beliau mendapatkannya selain berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau juga selalu membiasakan untuk belajar adil dan bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Nah, cara mempertahankannya, beliau senantiasa memberikan contoh yang baik kepada siswa, baik melalui ucapan maupun perilaku seperti disiplin waktu dan disiplin belajar. Nah, begitulah cara beliau menunjukkan etos kerjanya. Dan tentunya beliau sangat menjunjung tinggi kode etik guru, karena itu merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan agar meningkatkan mutu profesi guru. Di sini saya akan menjelaskan hasil wawancara guru 2. Beliau mengatakan bahwa dirinya telah menerapkan norma agama, hukum, sosial, dan budaya di sekolah melalui mata pelajaran pendidikan agama Islam. Salah satu penerapannya yaitu dengan membiasakan sholat duha sebelum pembelajaran di kelas. Kemudian beliau membiasakan peserta didik untuk menaati peraturan baik di sekolah maupun di rumah. Beliau juga menerapkan kepada peserta didiknya agar memberi salam ketika guru masuk ke dalam kelas. Dan beliau menerapkan siswa untuk menggunakan baju adat Sunda di hari tertentu. Kemudian yang selanjutnya, beliau mengatakan bahwa dirinya telah memiliki kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, dan arif. Cara mempertahankan kepribadian tersebut yaitu dengan memberikan dan membiasakan perilaku yang baik, bijaksana di hadapan peserta didik dimanapun dan kapanpun. Kemudian beliau mengatakan bahwa cara agar bisa memiliki pribadi yang mantap, stabil, dewasa, dan arif yaitu dengan cara banyak-banyak belajar, bijak dalam menanggapi masalah, teguh pendirian, memberikan suri tauladan baik dalam ucapan maupun perbuatan, bersikap loyalitas terhadap rekan kerja maupun atasan. Selanjutnya, beliau mengatakan bahwa salah satu cara menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, dan bangga akan profesi guru itu, yaitu dengan melaksanakan tugas sesuai aturan, disiplin, membiasakan diri datang ke sekolah tepat waktu, dan tanggung jawab terhadap profesi kerja dengan melaksanakan kewajiban sebagai guru. Mengenai kode etik guru, beliau mengatakan bahwa beliau sangat menjunjung tinggi kode etik guru tersebut karena kode etik merupakan pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Saya Ratiko Malasari akan membahas pengertian guru PNS. Guru PNS itu adalah guru pegawai negeri sipil yang dijamin oleh pemerintah, dan guru PNS ini ditempatkan ke dalam 2 departemen. Yang pertama Departemen Agama dan juga DPK. Lalu selanjutnya menurut Ahmad Sabri bahwasannya pekerjaan seorang guru itu tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang karena tugas seorang guru itu sangat banyak yang meliputi tugas yang terikat maupun yang tidak terikat. Contohnya itu pengabdian kepada masyarakat. Seorang guru yang baik adalah guru yang dapat mengelola kelasnya dan melakukan pelajaran yang efektif sehingga dengan begitu tujuan pembelajaran itu akan terlaksana secara optimal. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kepribadian seorang guru. Jadi, kepribadian seorang guru yang wajib dimiliki yaitu pertama, kepribadian yang mantap. Nah, seorang guru wajib memiliki kepribadian yang mantap dalam menjalankan tugas keprofesionalannya sebagai guru. Nah, biasanya pribadi yang mantap itu dapat atau nampak terlihat pada guru dalam pembelajarannya. Guru yang profesional atau guru yang memiliki sifat mantap ini biasanya tenang dalam pembelajarannya, kemudian ia tidak terpengaruhi oleh isu-isu yang ada atau isu-isu yang kondisi situasi di luar sana, sehingga pembelajaran yang dilakukan tetap efektif dan aman terkendali. Kemudian dalam menjadi kepribadian guru yang mantap harus ditopang
oleh 5 kecakapan. Di antaranya yang pertama yaitu etos kerja, yang kedua kolaborasi, yang ketiga komunikasi, kemudian yang keempat tanggung jawab yang baik, kemudian yang kelima pemikiran kritis, tanggung jawab sosial, kemudian yang kelima pemikiran kritis dan pemecahan masalah. Nah, kemudian bagaimana sih langkah menjadi seorang guru yang mantap itu? Pertama, kita harus menjaga image kita sebagai guru, kemudian membiasakan olahraga, kemudian membiasakan senyum salam sapa, kemudian cukup beristirahat, dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua yaitu pribadi yang stabil. Nah, maksud pribadi yang stabil itu seorang guru diwajibkan atau dituntut memiliki kestabilan emosional yang baik. Karena guru yang bisa memanage kestabilan emosional itu dapat mempengaruhi keadaan atau kondisi dalam pembelajaran atau siswa. Nah, biasanya guru yang efektif itu memiliki kestabilan emosional sehingga pembelajaran yang dilakukan tetap tenang dan efektif, kemudian aman terkendali. Nah, jadi seorang guru itu harus memiliki sifat kepribadian yang stabil atau bisa memanage emosionalnya. Jadi harus menstabilkan emosionalnya. Nah, misalnya contoh seorang guru mempunyai masalah dalam keluarga, ia bagaimana bisa harus tidak menampakkan atau tidak memperlihatkan dalam pembelajarannya meskipun masalah tersebut besar atau ringan, karena itu dapat mempengaruhi terhadap pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk poin yang selanjutnya yaitu mengenai pribadi yang arif dan penyabar, di mana kedua hal tersebut itu harus ada pada tenaga pendidik, yang tujuannya adalah untuk mencapai kesuksesan dalam mengajar serta mendidik anak didiknya. Kesabaran juga itu harus ditumbuhkan pada diri seorang pendidik agar ia dapat memahami kekurangan dan kelebihan yang ada pada muridnya, serta ia harus mampu menjadi guru atau pendidik yang memiliki wawasan yang luas serta pengetahuan yang luas. Maka dari itu, kita sebagai calon tenaga pendidik khususnya semoga menjadi pribadi yang arif serta penyabar. Dan selanjutnya yaitu menunjukkan rasa percaya diri oleh guru. Percaya diri merupakan suatu keyakinan dari sikap seseorang terhadap kemampuan pada dirinya sendiri. Percaya diri pada guru sangat berpengaruh besar bagi para siswa dalam menimbulkan rasa semangat dan gairah dalam belajarnya. Dan percaya diri pada guru menjadi salah satu ketertarikan tersendiri bagi para siswa. Percaya diri juga merupakan faktor penting yang menimbulkan perbedaan besar antara sukses dan gagal. Sikap percaya diri pada guru sangat penting dimiliki karena sikap ini akan menular kepada para siswa. Adapun faktor yang menyebabkan kurang percaya dirinya para siswa diantaranya yaitu karena tidak memiliki kecakapan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memaparkan mengenai kode etik profesi guru. Terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 74 tentang pokok-pokok kepegawaian. Terdapat dalam pasal 28 disebutkan bahwa pegawai negeri sipil atau PNS itu mempunyai kode etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatannya di dalam dan di luar kedinasannya. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa PNS juga sebagai aparatur negara dan abdi negara. Pasti di dalam setiap kode etik itu ada sanksi bagi yang melanggarnya. Sanksinya itu ada dua. Yang pertama itu sanksi moral dan sanksi berat. Sanksi moralnya yaitu berupa celaan dari rekan-rekan seprofesinya. Sedangkan sanksi beratnya yaitu dikeluarkan dari organisasi profesi kode etik guru. Poin selanjutnya mengenai kode etik guru Indonesia. Guru Indonesia menyadari bahwa pendidikan merupakan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa, dan negara.
Pada umumnya, guru Indonesia memiliki jiwa Pancasila dan setia kepada Undang-Undang Dasar 1945. Di antara kode etik guru Indonesia antara lain, guru berbakti membimbing siswa untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya dengan berjiwa Pancasila. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Guru berusaha memperoleh informasi tentang siswa sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang keberhasilan proses belajar mengajar. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua, siswa, dan masyarakat sekitar. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Guru melaksanakan segala kewajiban pemerintah dalam bidang pendidikan. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Nah, jadi guru itu harus dan wajib menjunjung tinggi pada etiknya sebagai tenaga pendidik. Hal ini beranggapan bahwa guru harus benar-benar menjadi sosok yang dapat digugu dan ditiru baik oleh siswa maupun oleh masyarakat. Menjunjung tinggi kode etik guru tersebut bertindak dan menjalankan tugasnya di atas rel kode etik yang telah ditentukan bersama. Hal ini juga mengacu pada rekomendasi Badan Pendidikan di Dunia UNESCO pada tanggal 5 Oktober 1988 tentang status guru yang menegaskan 100 guru sebagai tenaga profesional yang harus diwujudkan kinerjanya, landasan etika profesional, serta mendapat perlindungan profesional khusus. Mengenai pada Hari Guru, Indonesia PGRI telah menerapkan kode etik guru sebagai salah satu kelengkapan organisasi. Sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PGRI, kode etik ini secara terus-menerus disosialisasikan kepada masyarakat dan khususnya kepada setiap guru atau anggota PGRI. Perumusan dan isinya pun senantiasa diperbaiki dan disesuaikan dalam setiap kongres. Jadi, kesimpulan dari hasil wawancara dan analisis bisa disimpulkan bahwa beliau sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mengemban profesi sebagai guru. Lalu memiliki kepribadian seorang guru dan tindakan beliau juga dalam menerapkan norma agama, hukum sosial, dan kebudayaan di sekolah. Lalu beliau juga menjunjung tinggi kode etik profesi sebagai guru.